Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama untuk menjadi sukses dan menjadi lebih baik setiap harinya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan pencet loncengnya agar selalu bisa mengikuti konten YouTube saya berikutnya. Akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan drama-drama politik yang menarik untuk dikaji dari sisi aspek kepemimpinan atau leadership. Di panggung terbuka terpampang tontonan-tontonan yang membuat hati kita bergolak dan meronta-ronta, mempertanyakan, mencari-cari kebenarannya, benarkah ini, itu, dan lain sebagainya. Walau budaya orang Indonesia itu cenderung diam dan mengikuti arahan atasan, namun bila bendungan itu menghadapi aliran air bah yang menggunung, maka jebol juga tanggulnya. Berseliweran di sana-sini di YouTube, TikTok, media mainstream, televisi swasta, serta media lainnya, banyak pihak berteriak menyuarakan kegundahan hatinya, kegalauan, kekecewaan, hingga harapan dan doa semoga Indonesia diselamatkan dari merosotnya nilai-nilai bernegara dan berbangsa. Sobat Kompetensi, keputusan MK yang dibacakan Prof. Jim B. Siddiqui yang menyatakan Ketua MK Prof. Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat dan diberhentikan sebagai Ketua MK sontak membuat masyarakat kaget yang tergunjang karena akhirnya memang benar-benar terbukti terhadap apa yang selama ini beredar dan berkelindang di berbagai media massa perihal dugaan itu terbukti adanya. Dalam konsep leadership, kita mengenal salah satu prinsip utama, yaitu integriti dan keteladanan. Sering kita dengar bahwa pemimpin itu harus walk the talk, put a good example, menjadi suri teladan bagi anak buahnya, dan lain-lain. Membangun trust anak buah yang paling efektif adalah dengan keteladanan. Sedangkan integriti dapat dimunculkan dengan bagaimana pemimpin bersikap pada saat terjadi situasi konflik yang menguji tegaknya kebenaran sejati yang diyakininya. Setiap pemimpin akan selalu pernah dan bahkan sering menghadapi situasi konflik tersebut, dan di kesempatan itulah dia sebagai pemimpin dapat memperkokoh portofolionya untuk dapat dilihat oleh anak buahnya dan khalayak ramai sebagai atau seperti apa integritasnya. Pemimpin yang berintegritas akan tampil sebagai pribadi yang konsisten dan teguh menjunjung nilai luhur sekaligus jujur dan berwibawa. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Karakter inilah yang patut dimiliki oleh setiap orang, terutama mereka yang menjadi pemimpin. Sobat Kompetensi, ingin mengulik contoh konkret pemimpin Indonesia yang menjunjung tinggi nilai integritasnya? Yuk kita bahas berikut ini. Saya ambil dari laman Okezone yang mengeluarkan artikel menarik pada 16 Mei tahun 2022 tentang 4 tokoh Indonesia yang memiliki integritas sangat tinggi. Siapa saja mereka? Yang pertama, Artijo Alkostar. Artijo Alkostar adalah pengacara dan hakim agung Indonesia periode 2000 hingga 2018. Sepanjang karirnya, Artijo memiliki julukan Algojo Koruptor karena dirinya tidak pernah gentar menangani kasus tersebut. Bahkan banyak pihak menyebut bahwa beliau adalah pendekar hukum terbaik yang dimiliki Indonesia. Integritas Artijo sebagai seorang hakim terlihat dari keputusannya yang memberikan masa tahanan lama kepada para koruptor. Yang kedua, Muhammad Hatta.
Proklamator sekaligus wakil presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta, dikenal sebagai individu dengan integritas yang tinggi. Pria yang disapa Bung Hatta ini menjunjung tinggi kejujuran dan kesederhanaan dalam hidupnya. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga untuk keluarganya. Muhammad Hatta tidak pernah sekalipun menggunakan uang negara untuk kepentingan keluarganya. Dirinya hanya menggunakan uang yang memang menjadi haknya. Yang ketiga, Hugeng Imam Santosa. Gus Dur pernah berkelakar bahwa hanya ada 3 polisi jujur yang ada di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Hugeng terkenal dengan integritasnya yang tinggi, terutama saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia periode 1968 sampai 1971. Saat berkiprah di kepolisian, Hugeng tentu banyak menemui kendala dan godaan-godaan. Salah satunya adalah sogokan dari pihak-pihak terkait, namun Hugeng selalu menolaknya. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara. Tokoh bangsa yang sangat terkenal membangun bidang pendidikan ini juga memiliki integritas yang patut kita teladani. Dirinya wajib dijadikan contoh, terutama bagi para generasi muda. Pemilik nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat ini memiliki nilai integritas, yakni jujur, berani, sederhana, peduli, dan bertanggung jawab. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pribadi yang ikhlas, lahir dari keluarga bangsawan, tidak membuat Ki Hajar Dewantara melupakan masyarakat Indonesia yang kala itu tertindas dan berada dalam belenggu penjajahan Belanda. Beberapa kali ia diasingkan pemerintah Belanda, namun tak pernah sekalipun menyerah. Dia sangat vokal menyuarakan dan memperjuangkan pendidikan untuk masyarakat Indonesia. Sobat Kompetensi, sungguh kita merindukan hadirnya kembali tokoh-tokoh bangsa yang memiliki integritas yang tinggi, yang bisa memotivasi kita menjadi semakin kuat dan kokoh untuk mengejar ketertinggalan kita menjadi bangsa besar di tengah-tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat dan menuntut agility, adaptability kita sebagai bangsa yang bermartabat dan maju dalam segala bidang. Lalu kembali ke kasus putusan MK. Bagaimana implikasi dari keputusannya terhadap ke-9 hakim MK tersebut? Mampukah keputusan yang diucapkan Prof. Jimli tersebut menggugah akan munculnya perilaku integritas dari para pihak yang terkait dengan substansinya? Akankah para hakim MK tersebut mundur atau menunjukkan perubahan perilaku dan tabiatnya sehingga kita semua terobati rasa kecewa kita akan rasa dahaga, terutama terkait dengan perihal integriti? Lalu bagaimana dengan hasil keputusan MK yang diputuskan dengan cara melanggar etik berat tersebut? Apakah akan menggugah rasa keadilan dan kehormatan atas penggunaan keputusan yang secara hampir aklamasi masyarakat Indonesia mempertanyakannya? Semua kembali ke masing-masing pihak yang semoga tersisa hati nurani untuk memaknainya. Sobat Kompetensi, ada 3 lapisan penting terkait dengan tumbuh tegaknya suatu kepemimpinan. Lapis pertama adalah achievement atau pencapaian. Ini biasanya yang gampang terlihat dari apa yang telah dicapai oleh seorang pemimpin. Seorang CEO bisa mencapai top line, bottom line, melampaui targetnya. Seorang menteri sangat mengesankan dalam menjalankan program-programnya untuk kepentingan masyarakat, dan dampaknya benar-benar dirasakan oleh orang banyak. Demikian juga publik menilainya. Seorang pelatih sepak bola berhasil membawa tim squadnya menjuarai suatu pertandingan bergengsi di level nasional atau dunia. Tim ekonom yang mampu menderaih pertumbuhan ekonomi yang aduhai melebihi ekspektasi. Atau seorang presiden yang banyak dikenang bangsanya karena menunjukkan banyak pencapaian pembangunan di bidang politik, teknologi, sosial, ekonomi, dan budaya.
Achievement atau pencapaian ini adalah sesuatu yang berjangka sangat pendek. Sesaat setelah dicapai, langsung menjadi masa lalu karena sudah usai. Lapis yang kedua adalah reputasi, di mana seorang pemimpin itu sudah mulai bisa dikenang tentang apa perilaku, apa gaya kepemimpinan, dan apa tindak tanduknya bila tampil sebagai pemimpin. Reputasi dibangun dengan upaya yang keras sehingga mampu memunculkan kesan dari sudut pandang orang kebanyakan. Banyak yang orang bilang hati-hati dengan membangun reputasi. Satu saja kita berbuat sesuatu yang mengusik nalar sehat dan norma yang berlaku, maka reputasi kita akan hancur. Seorang Steve Jobs berhasil membangun reputasinya yang banyak orang mengenangnya hingga sekarang, walau beliau sudah meninggalkan kita selama-lamanya. Bagaimana kerja kerasnya membangun bisnis komputer dari garasi rumahnya. Pernah dia ditendang keluar dari perusahaan yang dibesarkannya dengan susah payah, namun akhirnya kembali bergabung lagi dan menjadikan Apple menjadi perusahaan dengan market capitalization terkuat saat ini di dunia. Seorang Nelson Mandela, bagaimana tidak semua orang di seluruh dunia mengenang reputasinya dalam memperjuangkan dihapuskannya politik apartheid di Afrika Selatan. Walau beliau dipenjara selama 27 tahun dan tidak menunjukkan kesakit-hatiannya setelah bebas dari penjara, bahkan setelah terpilih jadi presiden Afrika Selatan, justru memberikan kesetaraan semua warna kulit untuk bersatu membangun bangsanya. Sedangkan lapis ketiga dari suatu kepemimpinan adalah apa yang disebut dengan integriti. Lapis ketiga ini mengandung makna yang jauh lebih berjangka panjang dampaknya. Integriti diartikan sebagai pilihan sikap kita saat orang lain tidak ada yang melihatnya, dan di saat dimana kita ditantang untuk menunjukkan pilihan dan keputusan kita di saat banyak di sekitar kita bergelintang pendapat dan dorongan serta tekanan yang bisa jadi bertentangan dengan apa yang kita yakini kebenarannya. Mampukah kita sebagai pemimpin untuk tetap tegak lurus dan bertumbuh pada nilai-nilai kebenaran yang kita yakini? Integriti mengandung makna yang sangat mulia di atas semua lapisan kepemimpinan tersebut di atas. Saat berkiprah di kepolisian, Hugeng tentu banyak menemui kendala dan godaan. Salah satunya adalah sogokan dari pihak-pihak terkait. Kisah yang beredar menyebutkan bahwa Hugeng pernah marah lantaran rumah dinasnya di Sumatera Utara sudah diisi dengan perabotan mewah oleh oknum nakal yang berniat untuk menyuapnya. Tak tergoda sedikit pun, Hugeng tegas menolaknya. Sekali lagi, sungguh kita mendambakan pemimpin Indonesia masa mendatang adalah sosok yang memiliki integriti yang tinggi, yang mementingkan kebutuhan masyarakat luas sebagai patokannya, jauh dari tindakan mengutamakan kepentingan kelompoknya atau bahkan kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Memberikan suri teladan yang bermakna dan dapat dirasakan nikmatnya oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah hingga para cendekiawan. Sobat kompetensi, ketika etika terusik dan dikotak-atik, maka tidak sulit orang kebanyakan untuk memahami dan merasakannya. Terbukti banyak reaksi dari masyarakat luas, mulai dari guru besar berbagai perguruan tinggi, budayawan, para pengamat politik, hingga masyarakat bawah yang mungkin saja tidak mengungkapkannya di media, namun pastinya bergolak di hati kecil mereka tentang perihal yang sedang terjadi di negeri yang mereka cintai dan sayangi ini.
Yuk kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menunjukkan hidayah dan maghfirahnya untuk kita bangsa Indonesia menemukan kembali fitrahnya, menempatkan kembali etika dalam balutan integriti yang sudah selayaknya terukir dalam perilaku pemimpin-pemimpin kita yang tidak hanya mengejar achievement ataupun membangun reputasinya saja, namun juga menjunjung tinggi nilai-nilai integriti. Demikianlah sesi saya kali ini. Saksikan sesi-sesi berikutnya, dan sekali dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa pencet gambar loncengnya. Bila sobat kompetensi sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di profesi yang Anda pilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.